Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat pendidik yang ada di Kabupaten Jember semua, selamat datang di podcast Dinas Pendidikan. Masih dengan semangat tema Guru Hebat Indonesia Kuat dari guru kali ini, saya bersama rekan seperjuangan saya ketika menjadi guru dedikatif. Tetapi bedanya, kalau saya guru dedikatif dan beliau adalah kepala sekolah dedikatif Provinsi Jawa Timur, walaupun masih juara 2 ya teman-teman, tetapi beliau sangat menginspirasi sekali. Siapakah beliau? Bu Gunarni. Apa kabarnya Bu? Baik, alhamdulillah. Ini di akhir-akhir episode podcastnya Dinas Pendidikan baru ketemu dengan Bu Kun. Kebetulan Bu Kun ini sangat sibuk ya teman-teman, jadi list pertemuannya sudah sangat panjang sekali. Mohon maaf, kemarin ada sesuatu something lah, saya nggak bisa hadir akhirnya, mohon maaf. Bu Kun, teman-teman ini otomatis banyak yang penasaran gitu Bu Kun. Kalau yang dulu ketika podcast dengan Bu Kun adalah kepala sekolah berprestasi ya, kebetulan waktu itu di Kabupaten Jember. Nah, selanjutnya nih sekarang ternyata Bu Kun naik ke tingkat provinsi gitu ya. Sebetulnya apa sih yang melatar belakangi Bu Kun untuk menjadi kepala sekolah dedikatif di Jawa Timur yang peringkat kedua ini? Gitu. Pak Fatah, kalau untuk dedikatif itu kita sama-sama tahu perjuangan gitu ya. Seperti yang dikatakan tadi bahwasanya belum nyampe ke sekolah aja udah lihat aja udah capek. Nah, kebetulan juga guru-guru saya di sana itu jarak tempuhnya itu jauh-jauh Pak Fatah. Ada yang sampai PP itu sampai durasi 140 kilo ada. Karena dari sumber Jambi. Oh, ada yang cross ya? Dari sumber Jambi. Kemudian ada yang ya paling dekat lah, sekitar paling enggak PP kita itu sampai 30 kilo. Nah, dengan jarak tempuh yang jauh, lembaga yang ada di atas gunung gitu, dengan perjalanan yang ya asik sebenarnya itu. Saya ingin memberikan nuansa rumah kedua sekolah itu bagi guru-guru. Sehingga saya harus memiliki program yang menurut saya sih efektif bagi guru-guru. Sebagai kepala sekolah saya harus membuat sebuah program kepemimpinan yang bisa mengakomodir kebutuhan guru-guru. Nah, kebetulan yang saya bawa kemarin itu sebuah program kepemimpinan kepala sekolah yang saya beri tajuk 7 jam belang. 1 jam belang. 1 jam sebelum pulang. Oh, 1 jam sebelum pulang. Pak Fatah mungkin paham cek absen kita kan di pukul 2 siang. Sementara siswa itu kan pukul 12 sudah pulang. Nah, durasi 2 jam ini tentu menjadi peluang bagi saya untuk memiliki kedekatan humanis dengan guru-guru di dalam meningkatkan growth mindset-nya. Growth mindset guru itu yang penting Kak, untuk bisa merasakan pengabdian kita nggak akan pernah sia-sia walaupun jarak tempuhnya yang sangat jauh. Dan saya ingat sih Pak Fatah dulu juga sempat menyampaikan tentang growth mindset itu ya. Yang saya ingat Pak Fatah, ketika kita pernah ketemu dalam workshop, guru itu sudah memiliki paradigma baru dalam pembelajaran, dapat hasil BIMTEK atau apapun. Tetapi kenapa kemudian itu tiba-tiba seperti menguap? Kira-kira tahu nggak Pak Fatah? Karena ketika mereka sudah dapat bekal dari pelatihan, kemudian sampai di sekolah ingin mengaplikasikan, tentu kan nggak semudah itu ya jalannya ya. Kadang menemukan kendala, kadang menemukan kesulitan. Nah, di sini mereka butuh ruang untuk bisa meminimalisir tingkat kesulitan. Kalau mereka memiliki kesulitan kan mereka harus punya teman untuk sharing. Nah, saya menyiapkan 2 jam, 1 jam sebenarnya Kak Fatah, karena 12.00 siswa pulang kami melakukan isoma. Masih istirahat, makan, sholat gitu ya. Kemudian 1 jam akhir itu saya gunakan untuk kita sharing Kak Fafa. Terutama saya melakukan pembinaan dan pembimbingan pada perangkat ajar yang digunakan guru-guru. Wah, itu luar biasa. Jadi ini mungkin penyakit ya sebetulnya ya Bu ya. Jadi mungkin penyakit yang Bu Kun obati gitu ya. Dimana memang teman-teman saya yakin semua guru di Kabupaten Jember bahkan di Indonesia itu nggak ada namanya guru malas. Nggak ada, benar. Cuman karena tidak diberinya ruang gitu ya. Tidak diberinya ruang. Ada wadah. Iya, tidak ada wadah bagaimana sih mereka itu dapat mengekspresikan apa yang pernah dia pelajari, mengekspresikan apa yang sudah pernah dia dapatkan dalam workshop dan macam-macamnya. Oleh karena itu Bu Kun tadi membuat wadah yang namanya 7 jam belang. 7 jam belang itu. Nggak usah durasi panjang Kak Fatah, tapi harus konsisten. Jadi kalau dikatakan penyakit enggak sih, karena guru-guru saya sudah guru-guru hebat, dedikasinya luar biasa, sehingga saya betul memupuk aja lah. Saya kasih pupuk, saya kasih air secukupnya. Jadi mereka tuh sharing apa sih kendala ketika menyusun pembelajaran
program pembelajaran. Saya selalu memberikan pembinaan di situ. Khusus untuk hari Sabtu itu Kak, 7 jam belang saya isi sebagai refleksi pada kegiatan program-program sekolah, program-program kelas. Sehingga ketika mereka menemukan kesulitan-kesulitan di kelas atau program-program sekolah kita yang kita sudah laksanakan atau akan kita laksanakan, itu kita bahas di situ. Khusus Sabtu. Kalau Senin sampai Kamis, Jumat itu free Kak. Nggak bisa karena kan pulangnya agak pagi ya teman-teman. Soalnya walaupun guru-guru saya Jumat itu selepas Jumatan tuh nggak pulang kok Pak. Tapi saya memberikan ruang enggak wis. Ya capek lah gitu ya Kak. Jadi Senin sampai Kamis saya mempersiapkan perangkat ajar mereka. Dan untuk Sabtu khusus refleksi program-program sekolah. Ini saya lakukan dari hari ke hari dalam 2 tahun terakhir Pak. Berarti jadi hari Senin itu membicarakan tentang bagaimana program yang sudah atau pembelajaran yang dilakukan di hari Seninnya gitu ya Bu ya. Terus setelah itu selain membicarakan tadi apa yang dipelajari, apa refleksi anak-anak dan Ibu dengan pembelajarannya yang tadi gitu. Terus apa tindak lanjutnya? Oh mereka menyusun RPP itu ya. Sampai pada evaluasi. Jadi saya melakukan pembimbingan di situ. Apalagi sekarang RPM kan baru Kak. Bagaimana RPM dengan 3 elemen dan 4 itu. Kemampuan itu kami membahasnya di situ. Perlahan Kak. Karena memang mengubah sesuatu yang baru itu kan tidak mudah. Tidak mudah ya. Tapi bukan berarti tidak mungkin. Tidak ketika mudah, kita memberikan peluang. Karena saya melihat gini loh. Ketika kita ikut pelatihan Kak Fatah gitu ya. Kemudian pulang. Nah, pada saat kita mencoba mengaplikasikan itu, kemudian menemui kesulitan, sopo dijak ngomong. Siapa teman untuk sharing? Ada kalanya kan mereka terbentur karena tidak ada teman sharing. Teman sejawat tidak bisa berkolaborasi, pimpinan tidak bisa memberikan solusi. Akhirnya mereka akan tenggelam lama-lama Kak. Jadi bukan tidak memiliki growth mindset, tetapi untuk bertumbuh dan berkembang mereka butuh wadah. Dan di situ tugas kepala sekolah sih menurut saya. Selanjutnya saya penasaran ya Bu ya. Yang saya penasaran itu adalah bagaimana sih di awal-awal tanggapan teman-teman Ibu gitu. Maksudnya guru-guru yang ada di sana tanggapannya bagaimana? Oke. Sebenarnya saya kan dinas di situ mulai 2022 ya Kak. Jadi tidak terprogram ketika saya tiap jelang pulang itu karena memang guru-guru kan nggak mungkin pulang lebih awal dan saya nggak mungkin juga tiap hari mentelengi mereka, tapi harus ada sesuatu yang kita kerjakan bersama-sama. Jadi lebih kepada saya ngobrol setiap setelah itu saya rasakan kok ada manfaatnya karena saya di situ kan baru Kak. Jadi saya harus menguasai bagaimana budaya mereka agar program-program sekolah saya itu mendapatkan support dari masyarakat. Saya harus tanya. Nah, tanya saya kepada guru-guru yang lebih senior. Itu awalnya Kak, dengan ngobrol-ngobrol sehingga mereka tidak merasa bahwa ini sebuah tekanan pekerjaan, tapi lebih kepada rasa kekeluargaan. Jadi rasa humanis yang lebih dulu saya tingkatkan sehingga mereka merasa tidak ada tidak ada perasaan mereka kok harus pulang jam segini, enggak Pak. Jadi itu yang saya rasakan, mereka enjoy dengan semuanya. Akhirnya mereka juga selain terwadahi, mereka juga ada teman gitu ya, dimana walaupun ini adalah atasan gitu, ini kan menurut saya Bu ya, saya sebagai guru ketika ada atasan gitu ya, mengapresiasi, menemani, memberi wadah, itu menurut saya itu sebuah penghargaan besar. Itu kalau menurut saya yakin teman-teman di sana juga seperti itu gitu. Nah selain ya Bu ya, selain mereka juga sudah merasakan dampak nih selama ini apa yang dirasakan, mungkin mereka tidak mungkin ada kesulitan tetapi tidak terlalu banyak gitu ya untuk mengajar. Nah selain itu Bu, teman-teman itu sebetulnya dalam berkegiatan setelah pulang sekolah seperti Tujembelang tadi gitu ya, Tujembelang itu apa sih sebetulnya yang membuat mereka itu betah gitu? Apakah ada acara lain selain itu gitu? Mungkin seperti makan bersama atau bagaimana gitu? Ya memang kan sebelum kita melaksanakan kegiatan refleksi lah bahasanya ya Kak ya. Menurut saya ya gitu, kadang kita isi dengan IHT kecil Kak. Jadi kadang hari ini saya mengambil part menerangkan ini ya kita serius kayak ada diklat kecil gitu. Tapi ada kalanya juga diisi ngobrol kan gitu. Ya menurut saya kayak memang kita akan melakukan dengan sholat bersama dulu jamaah dan makan bersama. Ada kalanya saya menyiapkan, ada kalanya mereka bontot sendiri, ada kalanya kita beli bareng-bareng gitu. Jadi kondisional lah. Kayak enak kepala sekolah berikan tiap hari kayaknya juga. Tapi ya tidak menutup hari ini misalkan hari ini saya masak gitu ya. Saya masak untuk anak-anak saya. Itu hal yang biasa. Misalkan saya dapat kiriman pisang goreng dari wali murid itu saya goreng. Jadi walaupun saya kepala sekolah saya nggak harus
merasa enggak seharusnya enggak. Jadi ketika mereka ngajar saya kan ada waktu. Iya, ada waktu. Ya saya yang goreng, nanti tinggal panggil anak-anak ini ada pisang goreng makanlah. Jadi saya merasa mereka adalah anak-anak saya, mereka adalah teamwork saya. Saya tidak merasa mereka bawahan. Dan saya tidak pernah mengatakan guru-guru saya itu anak buah, enggak. Tapi teamwork saya mengatakan mereka anak memang. Saya selalu manggilnya itu anak-anak. Karena saya nggak perlu merasa bahwasanya saya lebih tinggi, enggak. Saya bersama-sama. Saya merasa semua progres yang saya dapatkan itu juga buah kerja mereka, bukan saya semata. Saya tidak mungkin bisa mencapai di titik ini. Kalau mungkin dilihat video YouTube-nya Selodakon, bagaimana perkembangan dari tanpa atap negeri awan itu sampai sekarang bisa tertutup, itu bukan karena saya pribadi, juga karena mereka. Karena mereka. Nah, saya pernah melihat beberapa hal gitu ya bukunya. Bukun itu sebetulnya tidak hanya di tahun 2025 ini. Di tahun 2023 itu guru berprestasi yang kabupaten itu kepala sekolah ya waktu itu. Terus setelah itu naik ke provinsi lagi kan waktu 5 itu. besar. Di 5 besar. Nah, itu bisa ceritakan nggak, Bun? Kenapa kok waktu itu 5 besar? Terus apa yang dinilai saat itu atau apa yang diajukan oleh Bukun sampai maju ke 5 besar dan juga apa yang Bukun dapatkan pada saat itu gitu. Kalau 2024 itu bidikan saya lebih kepada progres saya dalam membangun lembaga, Kak. Mungkin Kak Fata lihat video YouTube-nya Selodakon 3 ya, di mana gedungnya yang ambruk, 4 lokal, tidak ada kamar mandi, tidak ada musola, gedung real yang satu yang bisa dipakai cuma satu mendil, Kak. Itu perpus. Perpus di situ akhirnya saya rombak jadi ruang guru, jadi ruang kepala sekolah, jadi dapur, jadi ruang belajar, jadi ruang tamu dalam. Nah, jadi saya butuh percepatan untuk bisa melengkapi sarana belajar yang representasi ya untuk anak-anak, untuk yang nyaman lah. Jadi kemudian saya melakukan sebuah pendekatan program kepada stakeholder, Kak. Jadi beda saya di 2024 dengan 2025 adalah 2024 saya pengembangan pada sesi fisik gedung saya. Yang saya libatkan tentu dinas pendidikan. Stakeholder itu masyarakat. Dan yang terakhir yang saya merasa terima kasih banget dengan teman-teman saya. Teman-teman saya di luar wilayah Tanggul itu support saya ketika membangun musola. Musola itu 100% dibangun dari donasi teman-teman lingkup pergaulan saya. Ketika komite menyatakan, Bukun ayo dibantu kalau nggak selesai. Enggak, Pak. Saya memang ingin ada beberapa part bangunan saya. Kalau gedung itu pasti dinas pendidikan, dinas skala dimensi perjuangan saya. Kamar mandi itu kolaborasi wali siswa. Saya tuh terharu banget karena bisa membangun kamar mandi dalam hitungan hari ini saya minta hari ini dipenuhi sama wali murid. Bahkan ada yang wali murid katakan, Bu, kalau nunggu iuran dari wali murid kayaknya terlalu lama. Ini saya siapkan dana, pakai dulu. Ibu yang mau apa, jadi saya penuhi. Ada dana talangan lah. Ada dana talangan. Itu saya membuat program desa kolak waktu itu. Dekati, saya turun ke bawah. Tiap wali murid saya kunjungi yang komite ya. Semua yang peduli dengan lembaga itu saya datangi. Saya sampaikan program-program. Dan ketika saya mengundang mereka dalam acara gebiar sekolah seperti pentas seni akhir tahun, itu saya sampaikan. Dan di situ saya dapat support dari desa kolak, dekati, kolaborasi, koordinasikan, laksanakan. Yang terpenting adalah amanah. Sempat, Kak, waktu itu saya diminta untuk mutasi. Ketika saya dalam tahun pertama ada di sana, saya nolak karena pada saat itu saya sudah mendapatkan kepercayaan dari masyarakat untuk membangun bersama. Nah, itulah saya eman akhirnya kalau saya harus berpindah nanti amanah masyarakat ini gimana gitu loh. Jadi dari situlah kemudian saya merasa ternyata dengan kebersamaan semua masalah itu bisa kita selesaikan. Begitu. Tadi juga Bu Kun menyampaikan bahwa ada wali murid yang menyumbangkan, gitu ya, yang menyumbangkan. Nah, ketika kata-kata menyumbangkan ini kan sangat erat dengan mungkin pungli, mungkin paksaan dari sekolah atau nggak enak kalau nanti nggak nyumbang ke sekolah gitu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut itu sebetulnya apa yang Bukun lakukan? Saya hanya ingin menyampaikan kebutuhan. Saya waktu itu menyampaikan kepada wali murid, kebutuhan kita banyak, Pak. Gedung roboh, ini ada kamar mandi, nggak ada kamar mandi, kebutuhan MCK kita, kemudian kebiasaan anak-anak melakukan kegiatan pribadi di pinggir-pinggir, itu saya sampaikan keluhan. Dan termasuk saya di sana itu dari pukul 7 sampai pukul 2. Saya mengalami kesulitan ketika saya harus pipis aja juga kesulitan, Kak. Jadi karena nggak ada tempat nggak ada tempat. Maksud saya memang ada kamar mandi dan nggak layak. Dan saya agak risih untuk itu. Itu saya sampaikan, sampai saya mengalami SK.
Dari keprihatinan itulah kemudian komite. Kami tidak mengambil bagian dari itu, komite kemudian meminta warga untuk memikirkan. Iya. Jadi yang datang itu Kak ya bukan seperti yang dipikirkan bahwasanya kita menarikan, enggak, mereka datangkan kayu. Mereka datangkan karena di sana banyak orang yang pengusaha kayu. Iya. Jadi datangkan kayu, genteng, batu bata. Terus itu lagi pasir, semen. Itu ada nyumbang semen 20 itu di luar ekspektasi saya. Berarti tidak berupa uang gitu ya. Tidak berupa uang semata. Iya, jadi mereka menyumbangkan ceritanya, bukan sekolah menentukan setiap wali murid harus memberikan ini, tidak ya. Ketika komite memberikan itu, saya sebagai bagian dari situ Kak, saya juga menyumbang. Jadi saya juga sebagai kepala sekolah pada saat itu ketika rembukan komite membutuhkan dana sekian, saya mau mengeluarkan dulu duit. Maaf, ini dari saya pribadi untuk sekolah saya, bukan nggak ada namanya uang sekolah itu saya kasihkan Kak. Memang boleh menggunakan dana bos untuk itu ya Kak, untuk pembangunan. Tapi kalau semua menunggu dana bos, iya, kapan selesainya? Betul. Gitu. Sementara kan PR-nya banyak. Dan siswanya nggak terlalu banyak juga ya, Bu. Cuma 100, jadi dana kami sekitar 100 juta lah. Selain untuk kita melengkapi sarana prasarana. Yang kursi lain nggak juga. ada. Banyak hal, sehingga saya menyentuhkan ini tidak bisa semata-mata diselesaikan dinas Bapak Ibu. Jadi harus ada kepedulian dari wali murid. Itu yang saya katakan. Dan ada kolaborasi lah. Betul. Dan itu akhirnya saya tunjukkan juga dengan kepedulian orang-orang di luar. Loh ini loh Bu, teman saya yang di Jakarta, teman saya yang di Makassar, teman saya yang di Jember, semuanya peduli. Saya bisa mengumpulkan dana untuk itu, donasi istilahnya. Kenapa sih yang kita sendiri orang sini, sedangkan Selodakon 3 itu satu-satunya lembaga di daerah Tegal Paron. Haruskah roboh hanya karena ketidakpedulian? Karena menurut saya tidak semata urusan pemerintah toh. Jadi saya tidak setuju dengan yang dikatakan bahwasanya pungli, enggak, ini tingkat kesadaran masyarakat. Nah mungkin pungli itu juga karena ada paksaan ya Bu ya, ada paksaan, terus mengada-ngada programnya, dan programnya gitu. Juga. Dan itu nggak ada inisiatif dari bawahan, dari bawah kan, tetapi dari atas yang katakan kayak merongrong gitu ya, ayo harus menyumbang. Nah mungkin itu bisa dikatakan besarannya pungli, mungkin ditentukan. Iya, besarnya ada pemaksaan dan kemudian ada hukuman ketika enggak. Jadi kami tidak melakukan itu. Jadi ketika ada yang mau nyumbang silakan, enggak silakan juga. Tapi ini adalah bentuk kolaborasi gitu. Kolaborasi itu hasil sebuah kolaborasi yang manis antara lembaga dan stakeholder. Tapi akhirnya itu pun masuk menjadi 5 besar di tahun 2024 ya Bu ya. Nah, di tahun 2025 ini tadi yang Bukun bawa adalah 1 jam sebelum pulang itu. Setelah gedung saya sudah terpenuhi Kak Fata, jadi saya programnya fokus kepada peningkatan profesionalitas kerja. Karena itu bentuk layanan kepada wali murid. Setelah wali murid memberikan dukungan, apa sih timbal balik kita? Betul, itu yang saya lakukan. Jadi anak-anak jangan sampai ketika masuk ke sekolah dengan jarak tempuh yang jauh, saya sudah pernah memberikan podcast itu, anak saya, murid saya tuh jalan dengan jarak 4 kilo, cewek-cewek, nerabas-nerabas sungai, saya aja ampun-ampun, terus sampai di sekolah hanya B aja gurunya, itu paling saya nggak suka Kak. Jadi profesionalitas kerjamu itu jadi pertaruhan kredibilitas sekolah. Iya. Itu. Karena mungkin melihat effort di tahun 2024 mereka sudah banyak menyumbang gitu ya, supaya setidaknya fasilitas terpenuhi gitu. Betul. Ya. Fasilitas terpenuhi. Akhirnya sudah terpenuhi, selanjutnya apalagi next kan gitu kan Ibu ya. Jadi akhirnya Bukun berinisiatif bagaimana profesionalisme guru itu ditingkatkan untuk melayani anak-anak yang jadi ada tidak ada alasan lagi sarana prasarana Kak. Betul. Kalau awal memang di tahun 2002 saya ke sana, saya belum bisa membidik profesionalitas guru saya. Kelasnya aja lesehan, di gudang-gudang kecil, kelasnya aja kita masih berbagi ruang. Saya cukup tahu diri sebagai pemimpin, kenapa saya harus memaksakan profesionalitas. Mereka mengajar dalam durasi waktu yang sudah tepat aja sudah bagus gitu loh. Tapi sekarang pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan sudah peduli banget dengan SD. Sudah dipenuhi, kami dapat lab Kak, kami dapat Chromebook 21. Kemudian kami dapat peningkatan itu dari itu loh Kak, cukai rokok itu 2 kali sampai kelas kami menjadi cantik untuk ukuran saya daripada yang dulu ya. Terus apa sih yang harus kita berikan balik lagi kepada masyarakat kalau bukan pelayanan yang maksimal kepada siswa itu Kak. Semisal sekarang di akhir pembelajaran setelah mereka menyelesaikan ujian sekolah,
Karena ada durasi 2 minggu anak-anak. Saya tidak ingin anak-anak hanya bermain di halaman. Mereka harus tetap membawakan edukasi. Mereka tetap harus membawakan hasil dari belajar walaupun tidak lagi berupa akademik, tetapi yang lainnya. Dikemas dengan kegiatan-kegiatan kelas meeting. Intinya mereka datang ke sekolah itu sudah penuh effort dan kalian harus selalu memberikan bekal kepada siswa untuk pulang. Itu yang selalu saya tekankan pada guru-guru saya. Bukun, misalkan nih dari tadi kan Bukun mengajak teman-teman ya untuk meningkatkan nih profesionalisme teman-teman guru yang ada di sana. Otomatis pasti ada hambatan-hambatan gitu. Kak. Nah, Bukun tahu apa sih yang pernah nih nyelenting di telinganya Bukun gitu ya? Hambatan-hambatan atau mungkin keluhan dari teman-teman gitu. Otomatis kan itu tidak bisa dipungkiri, hal itu pasti ada. Betul. Ada nggak yang seperti itu, Bukun? Ada, Kak. Awal saya ada di sana kan seperti yang saya jelaskan itu, saya hanya punya 4 guru, Kak. Hanya ada 4 guru dengan 6 kelas. Otomatis saya harus berani memberikan fasilitas, ya harus 1 guru 1 kelas gitu kan. Hanya saya bisanya cuman memberdayakan mahasiswa UT. Notabene pengalaman kerjanya nggak ada, gitu. Pengalaman bekerja nggak ada, kemudian jarak tempuh jauh. Saya benar-benar harus seleksi orang-orang yang mau berjuang bersama, kemudian mau belajar. Jadi anak-anak yang baru, siswa lulusan SMA, tapi saya bidik dalam waktu yang sangat cepat untuk bisa. Agak keras sih, kadang saya juga kasihan sama guru-guru saya, tapi kamu harus menyesuaikan. Tantangan di situ, Kak. Saya sendiri, jangan bosan, jangan. Kemudian kadang manusiawi nggak sih, Kak, kalau saya kemudian bosan, hari ini diajarin ini kok gak iso-isone ya, kok gak iso-isone gitu loh ya. Jadi kadang itu yang harus saya tekan dalam-dalam. Terus gini, SD di atas itu kadang sudah jadi paradigma guru-gurunya begini aja gitu ya, Kak, maaf ya, gitu. Apa adanya beli aja gitu loh ya. Yang penting ngajar, datang, pulang kayak gitu. Enggak ngajar ya, yang penting datang, pulang kayak gitu-gitu ya. Yang penting datang, ngisi absen, pulang. Nah kan itu ingin saya dobrak, Kak. Makanya salah satu kenapa saya kemudian sangat angkat topi dengan guru yang dari Silo itu, Kak, mungkin jenengan kenal ya, Kak ya. Ya karena dengan jarak tempuh dengan SD yang notabene tidak mendapatkan perhatian, tapi kita tetap berjuang. Nah, guru-guru saya ajak ke situ. Itu kadang saya sendiri, Kak, yang capek nggak sih gitu ya, jenuh nggak sih gitu. Tapi kalau ingat, kalau hanya sekedar hidup begitu-begitu saja, nggak ada maknanya, apa yang akan saya tinggalkan ketika saya nanti berpindah gitu ya. Regulasi kepala sekolah kan pasti ya, Kak ya. Jadi kan saya berpikir setidaknya saya adalah torehan walaupun misalkan secarik warna kuning lah di antara abu-abu. Saya hanya ingin itu. Kemudian guru-guru saya yang tidak bosan untuk belajar, bahkan mau, Kak, dari mereka yang awalnya sama sekali tidak kenal IT. Masih ada guru saya 2, insya Allah guru saya yang 1 tidak mengenal sama sekali, yang 1 cuma bisa ala-ala HP. Sekarang bahkan mereka sampai beli laptop, berusaha menguasai diri sendiri. Bahkan ketika satunya menggunakan fasilitas Chromebook itu kan beda, Kak. Iya, betul. Beda tampilannya ketika Word sama apa yang dokumen ya, Google Form, Google Doc itu kan beda, Kak, tampilannya. Beberapa ini kan beda. Partnya beda. Beberapa perintahnya beda. Tapi dia masih mau berjuang untuk itu. Itu kadang yang membuat saya, nah aku malas terus sopo sing ngopeni gitu loh. Kalau saya patah hati sopo, sedangkan mereka sudah berjuang di situ. Jadi saya paksakan mereka untuk mengenal IT. Didampingi sih sama mereka yang bisa, tapi tidak kemudian mereka yang ngerjakan. Jadi ketika satu guru saya kemarin, Kak, di 2025 mungkin ya, 2024 awal, 2024 akhir atau 2025 awal dapat PPG itu tenaga GTT, Kak. Dapat PPG awal yang dibeli laptop. Saya itu terharunya luar biasa. Ini kan merasa sih, nggak tahu saya gimana ya. Kayaknya dia sudah bisa dapat gitu loh. Sudah termotivasi dengan apa yang saya lakukan sehingga kemudian merasa laptop itu sebuah kebutuhan. Tapi mungkin ini ya, Bukun. Jadi teman-teman semuanya. Jadi mungkin ada beberapa guru yang merasa nyaman untuk bercerita dengan yang lain gitu. Salah satunya adalah gurunya Bukun kebetulan. Jadi ada salah satu guru Bukun di Selodakon itu. Temennya. Iya, jadi cerita ke saya gitu, WhatsApp gitu. Terus Pak Fatah, terima kasih ya sudah menginspirasi kami gitu-gitu. Waktu itu seperti itu. Saya termotivasi, Pak, seperti apa yang sampean lakukan dan kepala sekolah saya lakukan.
Nah, kenapa saya nggak bisa? Padahal saya lebih muda dari Pak Fata dan kepala sekolah saya gitu. Itu yang sangat membuat saya akhirnya loh gitu. Nah, kan betul, akhirnya gitu. Betul. Nah, ternyata ini memang selaras ya, di mana ada orang lain yang mempunyai effort kerja yang berbeda dan dengan yang lainnya gitu pasti akan akan menginspirasi orang lain gitu untuk berbuat sesuatu yang lebih gitu. Nah, ini Bukun, mungkin apa yang Bukun lakukan gitu itu akan menginspirasi orang lain juga karena tidak banyak kepala sekolah yang dapat mewadahi gitu ya. Ada yang menganggap bahwa guru saya dikasih seperti ini, ya udahlah yang penting saya kasih gitu. Kak, betul Kak, setuju saya. Anggapan bahwasanya guru saya tidak bisa diapa-apa. Itu harus kita tepis gitu loh. Kita berjuang dulu gitu loh Kak. Yang diceritakan Kak Fata tadi guru saya memang. Jadi ketika dalam acara 17 hari Sabtu, saya memberikan kesempatan mereka untuk menyampaikan. Satu, Bunda, saya ingin nanya apa? Nah, kok Bunda masih sejauh ini masih mau ikut lomba-lomba? Saya paham sih, setua ini gitu ya maksudnya. Saya kayaknya muda aja deh, gak mau tua saya. Enggak, setua ini ya. Ya, kita sama-sama tahu ya Kak ya, ketika kita dapat kesempatan belajar lebih, ada kesenangan di hati sendiri. Kemudian ada lagi satu hal yang tidak pernah bisa kita beli. Jalan-jalan, healing, dapat teman, pengetahuan baru gitu ya. Itu kan lebih mahal gitu loh. Tidur di hotel kadang kita mampu sih, bisa gitu ya. Jalan-jalan mampu. Tapi rasa itu beda ketika kita jalan-jalan karena muatan perwakilan dari kabupaten nih gitu loh ya. Jadi rasanya makan di hotel itu beda dengan bayar sendiri. Iya, betul ya. Ada rasa ringannya juga ternyata. Jadi saya sampaikan kepada Pak Dio waktu itu. Pak Dio panjenengan yakin bisa. Ayo, motivasinya bukan menang. Nek motivasi panjenengan menang nanti gagal, pasti panjenengan kecewa ya. Betul. Tapi motivasinya sampai di sana ketemu orang-orang banyak, kita bisa dapatkan ilmu baru, dapat tempat baru, makan gratis, tidur gratis, yang rasanya pasti lebih ringan daripada kita mengeluarkan duit sendiri. Itu ya, sesimpel itu. Tapi memang gini ya, motivasi itu juga penting ya, apalagi motivasi intrinsik yang muncul dari diri. Beda dengan orang-orang yang disuruh. Contoh misalkan, ini Bukun sekarang sebagai kepala sekolah berprestasi lah, katakan seperti itu. Dedikatif lagi ya. Terus habis gitu ada anak buah. Mosok rapak guru kon gak katini koyo aku. Nah beda dengan seperti itu kan. Nah dan itu pun munculnya karena sebuah keterpaksaan. Tetapi beda kalau misalkan motivasi yang muncul dari diri sendiri. Masih ingat sih Kak Fata ya. 1001 teori tentang motivasi belajar itu kalah dengan satu teladan ketika kita berprestasi. Kayaknya kata-kata hari ini deh. Jadi saya nggak usah ngomong muluk-muluk sama teman-teman, tapi saya lebih kepada membuktikan begini loh. Gitu ya. Jadi ketika tahu, dapat ini, begini, begitu. Tantangan di tahun 2024 nggak perlu saya ceritakan itu. Itu ada tantangan begitu. Apakah saya patah? Apakah saya jatuh? Enggak. Justru di 2025 saya muncul lagi. Gitu karena ada dendam ya di situ sebetulnya. Saya harus menang nih tahun 2025 nih gitu. Iya betul. Tapi saya bersyukur loh Kak ya. Waktu itu saya sudah hampir kepleset itu. Saya hampir kepleset tentang kategori. Tapi terselamatkan. Akhirnya saya ambil dedikasi itu, saya terselamatkan Kak. Ya jadi mungkin ini behind the scene ya sebetulnya ketika Bukun waktu itu mendaftar ya Bukunnya. Jadi di tahun 2024 beliau mendaftar dedikatif waktu itu. Terus di tahun 2025 beliau salah kamar sebetulnya gitu ya. Saya amati aja awalnya. Beliau udah kan kebetulan pada saat ada pendaftaran lomba ini ini siapa nih kok nggak ada sih orang-orang yang mau daftar gitu. Ternyata Bukun ya. Bukun telepon saya ya. Tapi awalnya beda, dia transformatif. Kak ini gimana sih kok nggak ada pendaftaran begini-begini. Gak taunya padahal ada. Bukun mau ikut. Oke. Udah diwadahin ya. Ketika diwadahin Bukun mau ikut apa? Saya mau jadi kepala sekolah transformatif. Sudah saya diemin aja dulu biar tenang dulu. Karena setelah itu baru saya tanya. Bukun tuh transformatif apa dedikatif? Dedikatif Pak. Ya udah.
Berarti Bukun sekarang harus pindah ke dedikatif dulu, jangan. Mungkin kalau di transformatif gak lirik ya, Bu iya, ya. Bener. Tapi akhirnya Kak, di akhir-akhir itu saya harus mengubah screen saya karena memang dari transformatif ke dedikatif kan agak gemes nggak sih sama yang waktu itu koordinatornya. Ada orang Silo itu namanya Zainul itu ya. Jadi agak gemes waktu itu. Akhirnya saya ngubah skrip kan untuk berubah ke dedikatif. Tapi akhirnya pada saat saya mengubah kata-kata itu saya bener. Oh iya ya, ini kan ruangnya masuk dedikatif gitu loh. Akhirnya kan makin lancar itu ya saya ya. Terus ya beruntung lah. Ya, makanya saya mau ulang tahun sama Pak Zainul itu. Untung lah. Ya memang ini apa namanya? Ketika saya melihat bahwa teman-teman ini kenapa sih masih di juara 2 gitu ya. Saya juga masih di juara 2, Bukun di juara 2, dan ada teman juga dari TK juga di juara 2. Ternyata memang kita itu masih belum bagaimana memaintain semuanya gitu. Mungkin di tahun berikutnya kita masih bisa mengikuti lah hal itu lagi, atau Bukun sudah mau. Oh, tentu tidak. Tentu tidak. Ternyata memang semangat ini akan terus berlanjut gitu ya Bukun ya. Dan saya bahkan sudah punya ide Kak. Gitu ya, sudah punya ide. Dan memang ide itu muncul ketika kita bisa mempelajari dan kepepet itu. Oke. Mungkin teman-teman, jadi ini adalah sebuah inspirasi buat teman-teman bahwa Bukun dengan umur beliau yang jauh di atas saya masih 17 tahun Bukun. Jadi 37 tahun. Oh, 37 tahun ya. Jadi hal itu akan membuat Bukun menjadi inspirasi teman-teman kepala sekolah yang ada di yang sekarang nonton podcast Dinas Pendidikan ini, bagaimana sebuah inovasi itu tidak terlalu muluk-muluk dari hal yang sederhana, tetapi berimpact. Iya, ada impactnya itu yang betul. Selain impact Bapak Ibu, mungkin kepala sekolah kita, saya capek membuat inovasi dan ini itu gitu ya. Toh nanti akhirnya sama-sama. Kalau kita hanya berpikir di situ saja, apa yang kita buat tidak berdampak, maka tidak akan berdampak. Tetapi apa yang kita buat itu, kalau kita menganggap itu akan berdampak, dan itu akhirnya akan berdampak. Betul. Nah, Bukun, harapan Bukun di tahun 2026 nanti ini apa? Lolos Jakarta. Aduh, amin. Aneh ya, juara 1 ya Bukun ya. Bismillah ya. Gitu. Masih pingin tembus Kak. Kenapa Jember nggak bisa tembus Jakarta? Kenapa Jember kok belum ada yang lolos? Sejauh ini kalau diapresiasi GTK ya, sejauh ini masih belum 2012, bisa pecah ya. 2012 saya lolos Jakarta peringkat 3, tapi itu kan langsung Kak. Jadi seleksinya tidak dari awal. Jadi kita kirim karya nggak berjenjang. Kita kirim karya langsung diakomodir oleh Jakarta. Itu apa ya? Kurang greget gitu. Iya, beda ya. Ada seleksi awal-awal tuh gitu loh Kak. Ya mungkin itu kesan dari Bukun dan harapan Bukun tahun 2026 nanti. Bersama lolos ke Jakarta ya Kak. Amin. Dan saya akan spill sedikit. Ini masih blueprint sebetulnya. Dinas Pendidikan akan membuat sebuah wadah nanti namanya Pusat Prestasi. Keren. Pusat Prestasi dan Inovasi Pendidikan Kabupaten Jember. Nah, ini adalah persiapan kita untuk mendulang banyak penghargaan di tahun-tahun 2026 dan seterusnya, dan ini juga adalah pengejawantahan dari program Bupati kita, jadi Gus Fawaid yang menginginkan bahwa nanti akan ada sekolah-sekolah percontohan, kepala sekolah percontohan, dan guru-guru percontohan yang dapat mengembangkan inovasi dalam pembelajaran. Nah, ini sangat luar biasa ya, sebuah bentuk gitu ya, sebuah bentuk cinta dari pemimpin kita di Kabupaten Jember untuk menyemangati kita sebagai guru yang ada di Dinas Pendidikan untuk terus berinovasi, untuk terus bertransformasi, untuk mendedikasikan dirinya di dunia pendidikan di Kabupaten Jember. Keren banget. Ini yang kita tunggu. Jadi sama saja seperti saya memberikan wadah dalam lingkup kecil saya. Itu loh. Jadi Jember memberikan wadah untuk guru-guru hebat di seluruh kabupaten. Keren. Itu saja mungkin Bukun. Semoga kita akan ketemu di episode selanjutnya. Amin. Jadi teman-teman yang ada di rumah, seluruh pendidik yang ada di Kabupaten Jember yang lagi nonton podcast Dinas Pendidikan, jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Dan juga apabila Bapak Ibu guru mempunyai inovasi apapun itu di bidang pendidikan, baik di lingkungan Dinas Pendidikan, di Kemenak, semuanya
kalau misalkan ingin duduk seperti Bukun di samping saya, kita ngobrol-ngobrol bareng dan bukan hanya pacapa gobes ya, tetapi ini adalah sebuah perbincangan yang menginspirasi orang lain. Jangan lupa tinggalkan komen saja dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.